awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung, ya seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu, ya kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti. Sikap majelis hakim seperti inilah yang ditunggu-tunggu publik. Hal ini menjadi penting sebab selama ini memang berkembang spekulasi liar di luar sana bahwa ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan upaya pihak istana untuk melemahkan kekuatan Partai Nasdem yang secara terang-terangan telah mendeklarasikan sosok antitesis Jokowi, Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS Kominfo pada hari Selasa 4 Juli 2023 yang lalu, terdakwa mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyeret nama Presiden Jokowi. Menurut kuasa hukum terdakwa, kliennya tidak berniat untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana dakwaan jaksa yang menarasikan seolah-olah Johnny G. Plate bersama terdakwa lainnya, Anang Ahmad Latif, mengadakan proyek pembangunan menara BTS POGI dengan tujuan merampok uang negara. Padahal faktanya program pembangunan BTS POGI 2021-2022 itu adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan dari Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan intern kabinet. Nah, terkait pernyataan tersebut, Johnny G. Plate sontak diskakmat oleh majelis hakim melalui teguran yang amat keras. Pihaknya menjamin bahwa dakwaan yang disampaikan JPU tentu saja sudah cukup bukti untuk dibawa ke persidangan. Selain itu, majelis hakim juga menegaskan bahwa sidang yang digelar murni merupakan proses hukum dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan berbagai berita yang berkembang liar di luar persidangan. Kalau memang secara hukum terbukti bersalah, maka demi tegaknya hukum terdakwa harus menjalani hukuman. Majelis hakim juga menegaskan sebaliknya, kalau memang terbukti tidak bersalah, maka terdakwa akan dibebaskan dari segala bentuk hukuman. Dari saudara sendiri ada yang mau dibacakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Cukup dengan ini saja ya? Cukup. Ya. Sebelum saya menyampaikan tanggapan, untuk tanggapan kesempatan berikutnya, tanggapan daripada penuntut umum perlu saya sampaikan kepada saudara. Ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung, ya seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya saudara dinyatakan bersalah, akan kami hukum. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi, sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, demi hukum saudara harus kami bebaskan. Begitu Pak. Jadi jangan terpengaruh dengan apa-apa berita-berita di luar. Ya, jadi penuntut umum itu mendakwa saudara tentu cukup bukti atau bagaimana pembuktiannya nanti ya. Ini eksepsi atau keberatan ini setelah dibaca banyak termasuk
mengupas tentang materi pokok perkara. Itu nanti akan kami pertimbangkan. Ya, apakah ini sudah mencakup atau memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf A, B dan KUHP, ada pelanggaran itu atau tidak? Nanti akan kami pertimbangkan. Begitu ya Pak, biar Pak John ini Gerald Plate, ya saudara jangan terpengaruh dengan apa berita-berita itu. Ya, itu banyak sekali berita-berita, apalagi ini yang dihadapkan ke sidang ini Menko Info, ya bagian pemberitaan gitu. Ya, gitu ya. Okay. Terima kasih Yang Mulia. Ya, gitu ya. Sekarang dan satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Satu lagi, ini pesan dari Majelis Hakim. Siapapun yang mengatasnamakan Majelis Hakim, saudara jangan tanggapi. Oke? Kalau ada yang mengatasnamakan Majelis Hakim, itu semuanya bohong dan palsu. Ya, supaya saudara tidak terpengaruh. Ya, ini pengadilan ini berjalan secara lurus Pak, adil. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar hukum. Oke, kira-kira saudara paham? Paham Yang Mulia. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ketegasan sikap Majelis Hakim seperti inilah yang ditunggu-tunggu publik. Hal ini menjadi penting sebab selama ini memang berkembang spekulasi liar di luar sana bahwa ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan upaya pihak istana untuk melemahkan kekuatan Partai Nasdem yang secara terang-terangan telah mendeklarasikan sosok antitesis Jokowi, Anies Baswedan, sebagai bakal capres 2024. Narasi semacam itu juga terus digoreng dan di-blow up ke permukaan oleh para pendukung Anies, termasuk anak buah SBY, Denny Indrayana, bahwa ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi makin menguatkan bukti kalau Presiden Jokowi berupaya untuk menggebuk oposisi, tetapi merangkul koalisi. Nah, melalui ketegasan sikap Majelis Hakim yang memberikan teguran keras kepada Johnny G. Plate yang mengesankan dirinya seolah-olah sebagai korban permainan politik, hal itu ternyata sama sekali tidak benar. Dalam konteks demikian, seandainya Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para pembantunya terkait sejumlah proyek yang hendak dibangun, tentu tak ada yang perlu dipersoalkan karena hal itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang presiden. Apalagi terkait proyek BTS Poki Kominfo, Presiden Jokowi sudah pernah berjanji kalau pada tahun 2019 akan ada pembangunan sekitar 4.000 BTS. Bahkan proyek Palapareng pun telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebagai bagian dari infrastruktur tol langit yang menghubungkan sekitar 514 kota atau kabupaten di Indonesia dengan jaringan serat optik. Kalau ternyata pada akhirnya terjadi penyimpangan penggunaan keuangan negara senilai 8 triliun rupiah lebih yang kini menjerat Johnny G. Plate, tentu saja kasus itu menjadi persoalan murni hukum dan sudah ada di luar tanggung jawab seorang presiden. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Johnny G. Plate justru terkesan hendak bersembunyi dan ingin lari dari proses hukum yang menjeratnya? Dengan menyebut nama Presiden Jokowi saat menyampaikan nota keberatan atas kasus yang menjeratnya, Johnny G. Plate tampaknya sedang berada dalam situasi panik sehingga mencoba untuk berlindung di balik nama besar Presiden Jokowi. Dalam situasi demikian, seharusnya Johnny G. Plate tetap taat pada proses hukum, jalani saja dengan sikap ksatria dan gentleman. Kalau memang nanti terbukti tidak bersalah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Majelis Hakim, tentu saja Johnny G. Plate akan terbebas dari segala macam hukuman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.